Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel YouTube Resep Sima. Hari ini Sima mau masak buntil daun talas. Anak zaman sekarang mungkin nggak tahu ya dengan masakan yang satu ini. Buntil ini masakan jadul yang berasal dari daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ikuti dan tonton videonya supaya kalian tahu bagaimana cara memasaknya. Dan jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan di-share supaya Resep Sima selalu bersemangat untuk membuat resep-resep lain ternyambung lagi untuk kalian. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Resep Sima. Sebelum kita mulai masak, tolong padamkan lampu merah, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video saya. Terima kasih. Sekarang kita siapkan bahannya, 20 lembar daun talas. Karena di Jakarta sulit untuk mencari daun talas, maka itu saya datangkan daun ini dari kota Yogyakarta. Untuk bisa kita masak, daun ini tidak bisa kita gunakan dalam keadaan fresh ya, karena nanti ketika digulung akan pecah-pecah. Untuk itu daunnya kita cuci, kemudian kita angin-angin, boleh dijemur namun tidak di bawah matahari langsung karena nanti akan kering. Nah, kita tujuannya hanya untuk membuat daunnya ini layu dan mudah sekali kita lipat-lipat. Dan cara ini juga salah satu untuk mengurangi getahnya supaya nanti ketika kita masak dan kita makan tidak terasa gatal di lidah. Seperti ini daunnya sudah mudah sekali kita lipat-lipat. Untuk bumbu kelapanya kita cari yang kelapanya benar-benar yang masih empuk dan lembek. Untuk variasi isinya saya berikan teri nasi 100 gram. Kemudian untuk tingkat pedas ini tergantung selera, silahkan kalau memang suka pedas bisa dibanyakin lagi cabenya. Di sini saya tambahkan petai yang sudah saya bakar, tapi kalian kalau tidak suka boleh dihilangkan. Untuk isian di sini saya tidak tambahkan garam karena memang nanti sudah asin dari terinya. Dan untuk penggunaan jeruk, ini saya ambil kulitnya nanti dari jeruk purut. Semua bumbunya kita haluskan dulu. Nah, sekarang waktunya unti kelapa atau bumbu kelapa tadi kita bungkus dengan daun talas. Untuk penggunaan daun talas ini sebenarnya semakin banyak daun talasnya, mungkin bisa 4 lembar, itu nanti hasilnya akan bagus karena tebal ya. Namun karena ini terbatas, saya hanya menggunakan setiap bungkusan 2 lapis daun. Untuk membungkus isinya kita pastikan lagi supaya memang benar-benar kencang dan padat dalamnya, supaya nanti pas direbus itu tidak penyok istilahnya atau kempes. Setelah dibungkus supaya nanti pas direbus itu tidak berhamburan, tidak pada lepas daunnya. Kalau zaman dulu diikat dengan walat atau tali dari bambu ya, tapi karena di Jakarta tidak ada, saya di sini menggunakan tusuk gigi aja. Bungkusannya dibentuk seperti bentuk risol atau lebih besar pun sebenarnya tidak masalah ya. Kalau pas mendapatkan daunnya yang lebar-lebar itu lebih mudah, hanya 1 lembar dan bisa buat bentuk yang lebih besar lagi. Langsung ditata di dalam kukusan atau dandang dan selesaikan semuanya. Selanjutnya kita kukus selama 30 menit. Sekarang kita siapkan bumbu untuk rebusan.
Semua bumbu kita haluskan. Dan kemudian kita tumis-tumis dengan sedikit minyak goreng, dan bumbu lainnya disusulkan untuk masuk. Lanjut ditumis sampai mengering hingga harum. Masukkan air sebanyak 1200 ml. Kita periksa buntil yang kita kukus tadi. Masukkan buntil satu persatu, namun ini harus hati-hati karena buntilnya sangat lembut dan takutnya nanti bisa sobek. Semua buntil direbus dalam kuah rebusan dengan api kecil selama 1 jam dan jangan diaduk. Kita tunggu sampai kuahnya surut. Sambil menunggu buntil direbus, kita siapkan bahan untuk areh atau kuah kental. Kebetulan santan saya tadi saya simpan di freezer jadi membeku ya. Semua bahan kita rebus, dan rebusan santan ini tidak perlu ditambahkan dengan garam ataupun kaldu bubuk karena nanti memang yang kita cari gurih dan rasa asinnya sudah ada di kuah rebusan buntil dengan teri nasi, takutnya nanti malah makin keasinan. Nah, sekarang buntilnya sudah asat kuahnya. Kemudian kita masukkan areh atau rebusan santan yang gurih tadi ke dalam panci sini. Rebus hanya 5 menit dengan api kecil juga, hanya untuk memantapkan saja ini. Buntil ini jangan diaduk, jangan dibalik-balik, takutnya hancur, biarkan saja seperti itu. Siap dihidangkan. Demikian cara masak buntil daun talas dari resep Sima. Semoga video-video resep Sima selalu bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.